Halo teman-teman semua, hari ini kita lagi di Fakultas Hukum Universitas 11 Maret dan kita bakal nanya-nanya ini ke orang-orang yang ada di sini tentang wawasan Nusantara. Kira-kira mereka sejauh apa sih wawasan mengenai Nusantara yang ada di Indonesia ini? Let's go! Halo, selamat siang Kak. Namanya siapa? Aku Ahmad Fauzan Kamil, biasa panggilannya Ojan. Oke, Kak Ojan, aku mau nanya di sini. Menurut Kakak pengertian dari wawasan Nusantara bagi Kakak itu apa sih? Wawasan Nusantara itu cara pandang kita, pengetahuan mengenai jati diri bangsa Indonesia itu sendiri. Terus kalau contoh dari penerapan dari wawasan Nusantara sehari-hari dari Kakak itu apa? Kira-kira? Kalau aku ikut organisasi. Jadi budaya bangsa kita itu kan gotong royong. Jadi aku mengimplementasikan itu lewat aku berorganisasi, entah di organisasi fakultas di dalam kampus ataupun di eksternal kampus gitu. Ojan Gen Z kan? Gen Z kan? Ya, itu aneh ya. Nah, berarti buat sekarang nih kita kan dari Gen Z ini penting gak sih kita untuk tahu sejauh apa sih pengertian dan pengetahuan kita tentang wawasan Nusantara bagi Kakak sendiri sebagai Gen Z? Buat aku penting ya, karena kita sebagai mahasiswa Indonesia kita juga harus mengetahui lah bagaimana budaya kita aslinya, lalu sejarah-sejarah kita, bagaimana Indonesia itu bisa bertahan sampai sekarang bisa menjadi salah satu bangsa yang juga dipertimbangkan di dunia. Jadi menurut aku sangat perlu buat kita memahami wawasan Nusantara. Terima kasih Kak Ojan, maaf minta waktunya. Di sini kita bakal wawancara soal wawasan Nusantara. Di sini kita sama Nama saya Muhammad Aldi Ilham Mahendra dari Fakultas Hukum Angkatan 20. Oke, kalau menurut kakak pengertian wawasan Nusantara bagi kakak itu apa? Kalau menurut saya sendiri pengertian wawasan Nusantara itu adalah cara sudut pandang bangsa Indonesia terhadap lingkungan dan bangsa itu sendiri yang mengutamakan tentang persatuan dan kesatuan. Kalau contoh penerapan wawasan Nusantara yang udah kakak lakuin di kehidupan sehari-hari apa? Kalau mungkin untuk contoh implementasinya dalam kehidupan sehari-hari, apalagi di kampus, mungkin tentang menghargai teman-teman yang berbeda suku, bisa juga dengan mengikuti aturan-aturan dari kampus itu sendiri, dan juga tidak membeda-bedakan lah teman-teman yang kita tidak melihat intinya, tidak melihat suku dan bangsa mereka, tidak melihat latar belakang mereka. Mungkin Kalau menurut kakak sendiri adat Indonesia yang menurut kakak unik dan berkesan buat kakak tuh apa dan kenapa? adat Indonesia ya. Kalau adat Indonesia menurut saya yang paling berkesan itu adalah mungkin norma yang tidak tertulis dalam suku atau adat Jawa itu sendiri, yaitu tentang apa ya? Tentang meninggikan rasa hormat kepada orang lain, meninggikan kehormatan kepada orang lain. Kita menggunakan bahasa yang berbeda, dengan cara ngobrol kita dengan orang-orang yang lebih muda, orang-orang yang seumpama kita dengan kita, atau bahkan dengan orang-orang yang lebih tua dari kita. Kita menggunakan bahasa yang berbeda untuk menunjukkan rasa hormat kita. Oke, sekian pertanyaannya. Makasih ya kak. Ya, terima kasih kembali. Halo semua, kita sekarang udah sama siapa nih? Al, Dari angkatan berapa? 25. Oke, sekarang aku mau nanyain kamu nih, mau ngetes sebenarnya apa sih yang kamu udah mengerti tentang wawasan Nusantara. Pertama-tama tapi aku mau nanya dulu nih, menurut kamu wawasan Nusantara itu apa sih? Wawasan Nusantara itu wawasan tentang bangsa Indonesia ini sendirilah. Bangsa Indonesia sendiri ini kan dapat dikatakan dengan Nusantara. Yang dengan kata lain, wawasan Nusantara ialah wawasan bangsa Indonesia itu sendiri. Oke, terus kamu sendiri udah mengimplementasikan wawasan Nusantara itu belum sih di kehidupan kamu sehari-hari? Sejauh ini ya sudah sih. Kalau boleh tahu apa tuh? Belajar sejarah dan lain-lain. Itu kan termasuk wawasan Nusantara kan. Oke. Sekarang aku mau nanya nih, kan kamu tau lah yang ada seliweran tuh kalau Malaysia itu sering mengakui batik itu sebagai milik mereka. Kalau menurut kamu sendiri, tanggapan dari kamu mengenai hal tersebut itu bagaimana?
harusnya kita sebagai bangsa Indonesia ini nggak lupa ya dengan warisan budaya-budaya kita, dan jangan sampai mau diklaim dengan negara-negara lain. Nah, negara lain itu bisa mengeklaim karena rakyatnya sendiri itu melupakan budaya-budaya Indonesia. Jadi kayak apa ya, bangsa-bangsa lain seperti Malaysia ini dapat dengan mudah mengeklaim, dan bangsa Indonesia ini sendiri untuk mempertahankan mempertahankan orisinilnya itu masih sangat sulit, karena bangsa Indonesia ini sendiri itu sekarang kayak budaya-budayanya kan kecampur-campur ya sama budaya-budaya luar seperti Korea dan lain-lain. Jadi itu kayak bangsa-bangsa lain tuh jadi mudah gitu loh untuk menjajah budaya kita gitu. Berarti kesimpulannya bangsa Indonesia ini berarti kurang wawasan mengenai bangsanya sendiri, budaya-budayanya sendiri begitu ya. Oke, terima kasih Kak Al buat waktunya. Halo teman-teman semua. Oh iya, ada apa nih? Halo. Perkenalkan, saya Adli. Jadi di sini saya ingin bertanya tentang wawasan Nusantara ke teman-teman. Masya Allah, ya Bibi. Masya Allah. Jadi apa yang teman-teman ketahui tentang wawasan Nusantara ini? Apa? Ya, wawasan Nusantara nih ya itu aja lah. Apa contoh? Jelasin wawasan Nusantara itu apa? Ya, itu semua berpengaruh terhadap pengetahuan lu mengenai Nusantara yang ada di Indonesia ini. Kayak lu pikir Oke. apa yang lu ketahui tentang Indonesia sebenarnya. Oke. Nah, terus di kehidupan sehari-hari apa? Gua tanya masnya balik. Sabar, Boleh. di kehidupan sehari-hari apa penerapan wawasan Nusantara kalian? Contoh penerapannya, contohnya. Sehari-hari ya. Memakai bahasa Indonesia. Gini. Ya, oke, boleh. Ketimbang bahasa. Oke. Ya, gini. Nusantara tuh mencakupi Pancasila apa enggak, Mas? Cakupi Pancasila. Ada hal di Pancasila yang nggak bisa kita lepas seumur hidup, Mas. Apa kira-kira? Bahasa apa? Sila satu, sila Tuhan dua. Yang Maha Esa. Jadi apapun yang kita lakukan selagi kita mempercayai Tuhan. Ya. Oke. Nah, terus tahu nggak sih pakaian adat Pontianak itu apa? Ada yang tahu nggak? Koteka bukan? Bukan. Sorry. Bukan, beda. Pontianak ya? Agak-agak. Emang ada baju ya? Damar. Sepertinya Masnya tidak tahu ya. Oke. Gue terima tahu. Gue tahu. Baju adatnya Pontianak itu celana jeans biru, rok putih, sama kemeja garis-garis. Oke, berarti Masnya sepertinya wawasan Nusantaranya kayak cetek ya. Coba sekarang saya tanya. Oke, coba sekarang saya tanya. Coba sini. Video ini ngasih tahu kita kalau ada orang yang udah paham, ada juga yang belum paham mengenai wawasan Nusantara. Padahal wawasan ini tuh penting loh buat bikin kita semakin ngerti dan menghargai keberagaman serta persatuan Indonesia. Jadi kita perlu sharing dan ngajarin supaya semua bisa lebih cinta sama tanah air dan tetap kompak sebagai bangsa.